Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Indra Trisaldi, NIM 11931129, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 3A. Sini saya akan membuat video tugas akhir fikih ibadah. Baiklah, mungkin saya langsung masuk materi pertama, yaitu materi puasa. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya saat satu hari lamanya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Yang kedua, dasar hukum puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyikan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kuruba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkannya kan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. QTTS Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, syarat dan rukun puasa. Syarat puasa. Pada ulama ahli fikih membedakan syarat puasa atas syarat wajib puasa yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat kuat atau mampu berpuasa qadir. Syarat sah sunnah puasa. Syarat sah puasa yang mencakup satu Islam, yang kedua yang ketiga suci daripada haid, nifas atau wiladah, yang keempat dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa. Yang B, rukun puasa. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu. Sunnah dalam waktu puasa: makan sahur, mengakhiri makan sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: yang pertama makan minum dengan sengaja, yang kedua keluar darah haid atau nifas, yang ketiga keluar mani yang sengaja, yang keempat muntah dengan sengaja, yang kelima gila, dan yang keenam murtad. Macam-macam puasa. 1. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. 2. Puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan, seperti puasa qada dan puasa 6 hari pada bulan Syawal.
Keutamaan puasa. 1. Puasa adalah perisai atau pelindung. Yang kedua, puasa penyebab seorang hambanya masuk surga. Dan yang ketiga, orang berpuasa diberikan pahala yang tidak terhitung. Yang keempat, orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau mis. Oke, baiklah, mungkin kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya hasil tambah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada mustaq menerimanya dengan beberapa syarat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah ialah sifat asal bakat, perasaan, keagamaan dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan orang yang nafkannya ditanggung oleh dengan syarat tertentu. Syarat A. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, lahir dan hidup sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi baik manusia atau binatang pada malam hari raya dan siang harinya. B. Waktu zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu. 1. Waktu mubah. Awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib mulai terbenamnya matahari di akhiri bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu haram sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal atau harta. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan maupun emas dan perak serta hasil kerja. A. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, Islam. Yang kedua, harta milik yang sempurna. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, telah mencapai nisab. Dan yang kelima, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul selain tanaman dan buah-buahan. B.
Harta benda yang wajib dizakati dan nisabnya. 1. Emas perak. Yang kedua, harta perniagaan atau perdagangan. Yang ketiga, harta pertanian. Yang keempat, binatang ternak. Yang kelima, rikaz atau harta terpendam. Yang keenam, hasil tambang. Yang ketujuh, zakat profesi. C. Hikmah zakat. Adapun hikmah zakat dari segi agama, segi akhlak, yang pertama dari segi agama. Dengan berzakat telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, merupakan saran bagi hamba untuk takarub kepada Rabb-Nya, akan menambah keimanan karena keberadaan yang membuat beberapa ketaatan. Baiklah, mungkin saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi nikah. Nikah menurut bahasa Arab adalah nikahun, yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Nikah menurut bahasa adalah al-dahamu atau al-tadakhul, yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Hukum pernikahan. Beberapa penjabaran hukum pernikahan diantaranya: A. Yang pertama, wajib. Pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. B. Sunnah. Hukumnya menjadi sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinaan. C. Haram. Nikah menjadi haram manakala seorang yakin bahwa ia menikah, ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir batin kepada istrinya, dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik. D. Makruh. Yang E. Mubah. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekitarnya tidak kawin. E. Mubah. Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang wajib
segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Yang ketiga, dasar hukum pernikahan. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32, artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian dan juga orang-orang layak menikah dari hamba-hamba kalian dan juga orang-orang yang layak sahayumu yang laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah menghaluaskan pemberiannya, Maha Pengetahui. Surah An-Nur ayat 32. B. Hadis, artinya telah menceritakan kepada kami Abdani dari Abu Hazmi ketika aku sedang berjalan bersama Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau bersabda, barang siapa yang sudah mampu menafkahi keluarga, hendak dia kawin menikah, karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dari lebih bisa menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi benteng baginya. Haji Hurairah, Bukhari. Rukun syarat pernikahan. Ada rukun dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah mempelai adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan harus sama-sama beragama Islam. Yang kedua, keduanya harus jelas identitas dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Yang C, kedua belah pihak telah setuju untuk menikahi dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Yang kedua, adanya wali dari para calon pengantin akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakil yang akan menikahinya. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang menjadi wali. Yang pertama, telah dewasa dan berakal sehat, dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. B. Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali. C. Muslim tidak sah orang yang beragama Islam menjadi wali untuk Muslim. Adapun syarat sah pernikahan sebagai berikut. 1. Calon suami. Yang A. Bukan mahram dari calon istri. B. Tidak terpaksa. C. Jelas sedang ihram haji. Yang D. Tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah. Yang D. Merdeka atas kemauan sendiri. Yang E. Jelas orangnya. Yang ketiga, wali laki-laki. Yang A. Laki-laki. Yang B. Dewasa. Yang C. Warasnya akalnya. Yang D. Tidak dipaksa. Yang E. Adil. Yang keempat, ijab kabul. Ijab kabul adalah suatu ucapan oleh wali yang
sedangkan kabul ia sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria dan atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang keempat, macam-macam perwakilan yang terlarang. 1. Nikah muta. 2. Nikah tahlil. 3. Nikah syihar. Yang kelima, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan diantaranya 1. Memperanak ahlaknya. Yang kedua, menenteramkan jiwa. Yang ketiga, memempurnakan pelaksanaan agama. Yang keempat, melahirkan keturunan yang mulia. Baiklah, mungkin itu dari penjelasan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.